Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, semester 6 dengan program studi Sistem Informasi. Sebelumnya izin perkenalkan diri, kami dari kelompok 8 studi Islam Nusantara yang beranggotakan Kiki Yulianti dengan NPM 18572011102, kemudian Miftahul Janah dengan NPM 18572011114, kemudian M. Reza Pahlevi dengan NPM 185720112, dan yang terakhir ada Tiara Febriana dengan NPM 18572011067. Di sini kami akan menjelaskan sekilas mengenai seni dan budaya Islam Nusantara. Masyarakat Indonesia sebelum kedatangan Islam ada yang sudah menganut agama Hindu, Buddha, maupun menganut kepercayaan adat setempat. Islam harus menyesuaikan diri dengan budaya lokal maupun kepercayaan yang sudah dianut daerah tersebut. Selanjutnya terjadi proses akulturasi atau pencampuran budaya. Proses ini menghasilkan budaya baru, yaitu perpaduan antara budaya setempat dengan budaya Islam. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda. Oleh karena itu, proses akulturasi budaya Islam dengan budaya setempat di setiap daerah terdapat perbedaan. Tradisi Islam Nusantara adalah sesuatu yang menggambarkan sesuatu tradisi Islam dari berbagai daerah di Indonesia yang melambangkan kebudayaan Islam dari daerah tersebut. Selanjutnya, pengertian tradisi Islam Nusantara. Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Sebelum Islam datang, masyarakat Islam sudah mengenal berbagai kepercayaan. Kepercayaan masyarakat yang sudah turun-temurun dan mendarah daging tidak mungkin dihilangkan begitu saja. Dengan demikian, tradisi Islam merupakan akulturasi antara ajaran Islam dan adat yang ada di Nusantara. Tradisi Islam di Nusantara merupakan metode dakwah yang dilakukan para ulama saat itu. Para ulama tidak menghapus secara total adat yang sudah berlangsung di masyarakat. Mereka memasukkan ajaran-ajaran Islam dalam adat tersebut dengan harapan masyarakat tidak merasa kehilangan adat dan ajaran Islam dapat diterima dengan baik. Selanjutnya terdapat macam-macam seni dan budaya Nusantara yang bernafaskan Islam. Banyak sekali seni budaya Nusantara yang di dalamnya terkandung ajaran-ajaran Islam. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama terdapat musik gambus dan rebana. Musik gambus atau rebana adalah lagu atau sholawatan yang diiringi dengan alat pukul yang terbuat dari kulit hewan atau dapat diiringi juga dengan alat musik seperti gambus, marawis, atau alat musik modern lainnya. Syairnya pun bernafaskan Islam, baik berupa nasihat, sholawat Nabi, baik dalam bahasa Indonesia, Arab, maupun bahasa daerah. Kemudian yang kedua terdapat sholawat Nabi. Sholawat Nabi yaitu doa puji-pujian yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah sholawat Badar yang diiringi dengan menggunakan alat musik rebana yang penataan nadanya bernuansa Islam, dan sholawatan ini biasanya terdapat di dalam kitab Barjanji. Dan yang ketiga terdapat tari saudati. Tari saudati ini berasal dari Aceh. Umumnya diperankan oleh laki-laki yang menari dan membuat bunyi tabuhan dengan alat musik tubuh mereka sendiri, sewaktu menepuk tangan, dada, sisi tubuh, dan menggertakkan jari-jarinya. Kemudian yang keempat, makam atau nisan. Makam dalam tradisi Islam di Indonesia berbentuk batu atau bermahkota seperti kubah masjid atau maisan, dan terkadang berhiasan tulisan kaligrafi. Contohnya seperti makam Sultan Malikus Saleh di Samudra Pasai, kemudian makam para wali di Jawa, seperti itu. Kemudian yang kelima terdapat wayang. Salah satu budaya Jawa hasil akulturasi dengan budaya India. Cerita-cerita pewayangan diambil dari kitab Ramayana dan Bharatayuda. Setelah terjadi akulturasi dengan Islam, tokoh-tokoh dan cerita pewayangan diganti dengan cerita yang bernuansa Islam.
Bagi orang Jawa, wayang bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga sebagai tuntunan, karena terdapat pesan-pesan moral yang menjadi filsafat hidup orang Jawa. Kemudian yang terakhir terdapat gamelan sekaten. Gamelan sekaten ini gamelan Jawa yang ditabuh saat upacara sekaten pengislaman bagi yang akan masuk agama Islam. Dengan pembacaan syahadat, sekaten ini biasanya dilaksanakan pada bulan Maulid. Kemudian macam-macam tradisi upacara adat yang bernafaskan Islam. Yang pertama terdapat penanggalan Hijriyah. Masuknya agama Islam ke Indonesia secara tidak langsung membawa pengaruh pada sistem penanggalan. Kalau dalam agama Islam itu kan menggunakan perputaran bulan, sedangkan kalender sebelumnya menggunakan perputaran matahari. Contohnya perpaduan antara penanggalan Islam dengan penanggalan Jawa itu seperti, kalau dalam penanggalan Islam itu seperti bulan Muharram, tapi dalam penanggalan Jawa itu penyebutannya bulan Suro. Kemudian bulan dalam Islam ada bulan Safar, namun dalam Jawa itu penyebutannya Sapar. Lalu Rabiul Awal, dalam bulan Jawanya bulan Maulid, seperti itu. Kemudian yang kedua terdapat sekaten. Sekaten adalah tradisi membunyikan musik gamelan milik keraton. Pertama kali terjadi di Pulau Jawa. Tradisi ini sebagai sarana penyebaran agama Islam yang pada mulanya dilakukan oleh Sunan Bonang. Dulu setiap kali Sunan Bonang membunyikan gamelan itu diselingi dengan lagu-lagu yang berisi tentang agama Islam, serta setiap pergantian pukulan gamelan itu diselingi dengan membaca syahadatain, yang pada akhirnya tradisi ini disebut dengan sekaten. Kemudian yang ketiga terdapat suronan. Suronan ini dalam penanggalan Islam adalah bulan Muharram. Pada bulan tersebut masyarakat berziarah ke makam para wali. Selain itu mereka membagikan makanan khas berupa bubur suro yang melambangkan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu Maulidan. Maulidan ini merupakan upacara pendahuluan dari peringatan lahirnya Nabi Muhammad SAW yang lahir pada 12 Rabiul Awal atau 12 Maulid. Biasanya di bulan Rabiul Awal ini banyak yang memperingati hari lahirnya Rasulullah seperti membaca berjanji, sholawatan, seperti itu. Kemudian yang kelima terdapat Syawalan. Syawalan ini kegiatan silaturahmi kepada semua umat manusia, umat muslim, setelah melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri untuk saling maaf-memaafkan atas segala kesalahan yang telah diperbuatnya. Pada tradisi tersebut berlangsung hingga beberapa hari, bahkan ada yang diramaikan pada hari ke-7 Syawal dengan istilah lebaran ketupat. Selanjutnya akikah. Akikah ini merupakan upacara di mana setelah anak lahir atau setelah berumur 7 hari biasanya diakikahi dengan menyembelih kambing atau domba. Kalau anak laki-laki bagusnya 2 domba. Sedangkan anak perempuan diperbolehkan 1. Kemudian akikah yang dibagikan pada masyarakat sekitar atau dihidangkan untuk upacara pemberian nama dan pembacaan berjanji atau disebut juga marhabanan. Jadi itu tadi ya teman-teman sekilas mengenai seni dan tradisi Islam Nusantara. Masih banyak seni dan tradisi Islam Nusantara yang belum kami sebutkan, itu hanya beberapa saja. Mungkin di desa-desa kalian, di kota kalian, masih banyak lagi seni dan tradisi Islam Nusantara yang ada di daerah kalian. Jadi, seni itu adalah penggunaan imajinasi manusia secara kreatif untuk menikmati kehidupan. Seni budaya lokal yang bernafaskan Islam tersebut adalah hasil para juru dakwah di masa lalu yang kreatif, di mana para juru dakwah mencari akal bagaimana sih supaya masyarakat yang sebelumnya masih kuat memegang adat dan budaya sebelumnya beralih ke agama Islam tanpa menyinggung perasaan adat budaya mereka. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila ada salah kata atau salah dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.